Hi guys, I'm CV and welcome to my channel Christian Victorious. Oke guys, kembali lagi kita bakal ngebahas pergerakan daripada koin micin si Bitcoin ya. Nah, jadi ada beberapa saat yang lalu ada seorang influencer yang sangat-sangat terkenal yang bilang mau delist BTC. Nah, jujur sebagai pemain kripto, aku sangat tertawa mendengar. Kalian mungkin tahu itu siapa. Dan sekali lagi ini tidak menjelekan pihak manapun ya. Tapi ada beberapa hal yang penting tuh teman-teman tahu. Kalau mungkin teman-teman mendukung statement tersebut, itu adalah statement yang sangat gila ya. Nah, padahal apa itu cryptocurrency? Cryptocurrency terdiri dari Bitcoin dan altcoin. Jadi altcoin hanyalah koin sampingan daripada kripto karena utama kripto itu adalah Bitcoin. Bayangkan kalau induknya yang didelis, kalau induknya yang dihilangkan, apa jadi anak-anaknya? Wah, bisa bang, mantap bang, pasti nggak ada yang ganggu, pasti bakal terbang sekian-sekian. Nah, itu adalah gaya bicara sangkuters yang tidak paham. Wong udah jelas kok Bitcoin diciptakan 4 tahun sekali bullishnya. Nah, kenapa kalian masih berharap Bitcoin bullish di masa bearish? Yang salah siapa toh? Bitcoinnya kah? Atau kalian? Sedangkan ya, kalau kalian main dari 2020 ya, nih 2020 nih, kita tunjukin nih. Ya, kita main dari 2020 nih geng ya. Itu tuh udah ngerasa apa? Ngerasa panen besar. Ya, nggak percaya nih, dari 2020 nih aku tunjukin nih, yang mana deh. Nah, sini deh, mulai dari sini. Mulai dari September aja udah rally. Gitu. Ya. Mulai dari September aja udah rally si Bitcoin ini. Jadi kenapa berharap tahun ini tuh masih bullish gitu loh? Pertanyaannya tuh apa gitu. Ya kan? Nah, jadi hati-hati kalian kalau ngelihat statement daripada influencer tanpa kalian filter, jatuhnya adalah kalian tuh dibodohi gitu. Makanya hati-hati ya teman-teman ya. Nah, ini sekali lagi tidak menjelekan pihak manapun, tapi jelas kenyataannya tuh kayak gitu. Masa sekelas yang punya 100.000 subscribers bisa bicara kayak gitu? Gitu loh. Kan nggak masuk akal, nggak make sense gitu. Aduh, ada-ada aja ya. Oke, jadi sekarang kita bakal ngeliat pergerakan daripada si Bitcoin. Oke, ini time frame 1 jam kita perkecil jadi 4 jam. Satu hari ya. Nah, sempat tadi malam ya. Ini adalah video aku yang kemarin yang Bitcoin bakal ke support 2-nya jika support 1-nya jebol. Nah, sampai di support 2, ya ini benar sampai, tapi nggak jebol gitu. Artinya kita nggak bakal ke 34 atau 32 dulu. Nih. Teman-teman bisa lihat sekarang lagi ada candle yang namanya Gravestone Doji dan Doji merah ya. Ini Gravestone Doji dan ini Doji merah tadi sekarang udah berubah mau menjadi hammer kayaknya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah, jadi kalau pattern kayak gini ya, ini udah kita waspadai wanti-wanti aja gitu, tinggal tunggu kapan jatuhnya. Jadi jangan dipaksa kira-kira naiknya di berapa, reversalnya di berapa, udah. Karena udah pattern kayak gini ya bisa jadi ini correction ABC dalam dalam waktu yang cukup kecil gitu kan. Ini A. Oke, let's see. A, B, and then C. Nah, kalau C biasanya panjang. Nah, ABC, correction ABC. Nah, ini kalau kita lihat apakah naik untuk Elliott Wave 1 2 3 4 5, ternyata tidak. Kenapa? Karena teman-teman lihat di sini ya, ini tuh udah menyalahi aturan. Ini misalnya ke 1 ya, sedangkan 3-nya lebih murah, lebih rendah daripada 1. Ini nggak bisa. 5-nya juga udah hampir setara dengan 1. Ini udah menyalahi aturan. Nah, tapi kalau correction ABC ini juga harusnya nggak valid karena ya Elliott Wave juga nggak valid gitu. Tapi ya kita ibaratin aja kira-kira kalau jatuh tuh modelnya tuh kayak gitu kan. Kita masih punya area 32.000 geng.
ya kan. Jadi kalau area 32.000 ini sangat sensitif. Nah, kenapa aku bilang sensitif? Ya, teman-teman bisa lihat di sini kita udah mau overbought lagi. Nah, teman-teman bisa lihat ini udah overbought dan di sini udah ada muncul yang namanya bear div. Nah, bearish divergent lagi guys, ya. Udah muncul bear div lagi, ya. Nah, jadi artinya price actionnya kemana? Mau cepat atau lambat ini pasti turun. Apalagi kalau dia udah sampai mentok merah di atas merah ini kan ada garis merah nih. Apalagi kalau dia udah dead cross kayak gini kan di atas garis merah udah dalam itu, gitu. Nah, jadi ini hanyalah sekedar tarik ulur, bukan reversal, bukan naik, bukan ngepam, ya. Sekedar tarik ulur supaya trennya tuh berdistribusi secara normal. Kalau trennya nggak normal itu bakal bahaya karena mudah terbaca sama si retail, gitu. Kan ini kan retail masih banyak yang nafsu nih, lihat naik dikit, tak, nanti dibanting lagi, lihat naik dikit, namanya retail ya kan. Apalah yang diharapin sama retail gitu. Padahal udah jelas-jelas dia lihat major trennya tuh kayak gini, masih berharap ngepam, masih berharap ngebull gitu. Ya. Nah, aku cukup cukup bingung dikit ya daripada pergerakan-pergerakan yang kayak gini. Apalagi teman-teman bisa lihat semua EMA ya, ini tuh di atas tren. Di atas tren ini yang artinya trennya tuh udah di bawah EMA-nya dua-duanya. Nah, teman-teman bisa lihat kalau misalnya ini persis pergerakannya tuh kayak di sini nih, teman-teman bisa lihat ya. Ini dua EMA-nya berdekatan, kemudian candle-nya berada di bawah EMA. Nah, gitu juga yang bakal terjadi di sini nih, guys. Yang terjadi di sini nih. Nah, ini dua candle-nya dua EMA-nya bakal berdekatan sama candle nih ya. Dan langsung turunnya jauh. Nah, kita lihat aja apakah valid lagi kayak yang kemarin atau enggak. Tapi yang jelas ya kira-kira seperti itu. Oke, lanjut kita ke Ethereum. Ethereum USDT. Nah, ini udah pernah aku gambar belum ya? Oh, ini aku belum pernah gambar. Oke. Di Ethereum USDT mungkin cukup sedikit berbeda. Oke, kita gambar dulu ya. Ini time frame 4 jam, guys. Kita lihat major trendnya secara keseluruhan dulu. Ini oh my god, udah persis ya, hampir persis sama Bitcoin. Cuman bedanya di sini dia jauh lebih gede gitu ya. Lebih gede apanya? Lebih gede ininya. Dia ngepamnya nih jauh lebih gede. Kalau Bitcoin kan hampir setara, makanya bisa dibilang kalau double top. Kalau ini udah nggak bisa dibilang double top gitu. Tapi kalau kita bilang bear div ini bisa gitu ya. Nah, oke, kita lanjut ke time frame 4 jam ya. Nah, di time frame 4 jam kalau dilihat-lihat ini lebih ke arah rising wedge enggak sih atau sama ya? Ntar kita cek ya guys ya. Ini sini kemudian flag ya, ini lebih jatuhnya kepada bearish flag. Oke. Iya, pas. Ini adalah bearish flag. Nah, kalau Ethereum bentuknya adalah bearish flag, teman-teman. Nah, kemudian kita gambar lagi supportnya ya. Kita gambar lagi supportnya ya di mana, Bang? Di area sini. Ini supportnya, guys. Ya, ini support 2 deh gitu kan. Support satunya di mana? Ya, mungkin di area sini aja gitu. Jadi nggak bakal terlalu jauh-jauh untuk support satunya. Nah, sini ada ya. Ini kita ganti jadi warna merah karena dia hijau support ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, kalau ini ETH ya, ini ada peluang untuk dia Elliott wave-nya bagus. Ini satu ya, ini turun kedua, ini ketiga, ini keempat, baru dia kelima lagi harusnya kalau dia mau koreksi gitu. Tapi Bitcoin udah ngajak turun. Jadi dia mau nggak mau ya ikutan gitu kan. Nah, ini lebih enak sedikit daripada si ETH. Kenapa? Teman-teman bisa lihat trennya sekarang lagi di atas EMA-nya nih, EMA hijau, EMA biru sama merah, dia di atasnya. Meskipun nanti pada akhirnya misalnya dia mau retest, paling dia retest di sini. Di area ini, guys. Ya, retestnya mungkin di dekat area-area ini. Kenapa? Ya di situ ada EMA-nya. Di area 2500 atau 2600 pas deh kita bikin. Nah, dan ini apakah nggak nunggu dulu sampai si stochnya overbought ya? Karena di sini kalau dilihat ada bull div yang cukup gede. Dari sini udah muncul yang namanya hidden bull div. Bear div, sorry, bukan bull div. Hidden bear div. Ini muncul lagi di sini hidden bear div, guys. Kemudian di sini ya bear div lagi. Nih bear div nih, guys. Nah, ya. Oke. Dan ya kalau bear flag ya udah teman-teman tahu lah pasti arahnya itu kemana. Kalau bear flag kita cek lagi nih, guys. Ya. Top.
Nah, bisa jadi gini dulu gitu. Nah, oke, pas ya. Nah, kira-kira gitu deh. Patternnya tuh kira-kira tuh kayak gitu. Kalau misalnya bear flag ya, atau ya apalah namanya kalau rising wedge kayak gini ya, ini udah pasti rising wedge karena modelnya dia pasti naik dari bertahap dan sampai akhirnya dia mengikuti hasil akhir atau pergerakan akhir dari continuous patternnya. Ini kan continuous pattern yang berkelanjutan. Oke, kira-kira gitu aja dulu. Jangan lupa untuk like dan subscribe, and see you next video. Bye bye.